Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan atas hidup kita. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu dan kami belajar untuk tunduk dan hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat 23 demikian. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Alkitab menegaskan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dia adalah Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu. Setiap langkah, setiap gerak-gerik, setiap keputusan, setiap isi hati, bahkan termasuk motivasi di dalam hati. Dia tahu. Allah tahu bukan hanya sekedar akibat yang ditimbulkan dari inisiatif hati. Artinya, Allah tahu itu bukan akibat atau terlihat dari perbuatan manusianya. Allah tidak demikian. Tetapi Allah mengerti jauh ke dalam. Lebih dalam dari pemahaman manusia memahami tentang apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Itulah sebabnya Salomo berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Allah begitu cermat memahami, mengawasi setiap gerak-gerik langkah kita. Ke arah mana kaki kita melangkah, Dia tahu persis. Karenanya, setiap kehendak Allah, setiap rancangan Tuhan, hendaklah harus menjadi prioritas utama kita. Dan ayat 22, orang fasik yang tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dalam konsep pemahaman ayat ini, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Jadi, orang-orang fasik yang tinggal di dalam kejahatan, maka mereka akan dihukum oleh kejahatannya itu sendiri. Di bangsa kita ada istilah senjata makan tuan. Jadi apa yang dia kerjakan berdasarkan tindakan mana dia melangkah. Kejahatan bagi orang fasik, maka dia akan terjerat di dalam kejahatan itu. Terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan. Kematian orang fasik sesungguhnya dia terjerat di dalam kebodohan, ketidakbenarannya. Sehingga pun demikian, dia tidak menerima didikan. Itulah yang menyebabkan dia mati. Dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Orang-orang fasik yang menganggap diri benar,
yang menganggap diri paling dari yang lain, maka dia sesungguhnya tersesat. Dan karena kebodohannya yang besar itu, ia tersesat. Kapan dia disebut sebagai seorang yang memiliki kebodohan besar? Saat dia mengambil keputusan bersikap berdasarkan kekuatan diri sendiri dan menolak didikan yang berasal dari kebenaran. Karenanya, biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan tetap mengandal dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tuhan memberkati.